Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Kalaulah bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka nikmat itulah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada tingkatan-tingkatan bagi kaum muslimin dalam agama ini. Tingkatan yang pertama adalah seorang muslim. Tingkatan yang kedua adalah seorang mukmin. Dan tingkatan yang paling tinggi dan yang paling tertinggi adalah seorang muhsin. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang masyhur yang biasa kita kenal, hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, tidak semua seorang muslim bisa mencapai derajat mukmin, dan tidak semua seorang mukmin itu bisa sampai dalam derajat seorang muhsin. Lalu apa itu muhsin? Muhsin adalah seseorang yang melaksanakan al-ihsan tatkala malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tatkala itu Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Derajat ihsan ini adalah derajat yang tertinggi di dalam agama, dan seseorang hendaknya berusaha untuk mengamalkannya agar dia
mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jal. Maksudnya adalah dia meyakini bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapannya dan berbincang dengannya tatkala salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Jika seseorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Dalam riwayat yang lain, "Inna ahadakum idza kana fi shalah fa innallaha qibala wajhi." Sesungguhnya jika di antara kalian melaksanakan salat, maka dia sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga tatkala seseorang yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang dekat dan memperhatikannya, maka keyakinan itu akan memberi pengaruh besar dalam hidupnya, ibadahnya, dan sikapnya. Jika seseorang tidak mampu meyakini hal ini, maka hendaknya dia kembali kepada syarat yang kedua, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dimanapun dia berada. Untuk menghadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan kita, hendaknya kita membaca ayat yang menjelaskan tentang maha luas dan detailnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia makhluk yang maha luas dan maha mengetahui. Kita semua ini ma'asyiral muslimin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tahu persis tentang apa yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihal ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu fi min waraqatin illa ya'lamuha." Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, berapa banyak jumlah daun yang ada di atas muka bumi ini. Dan setiap daun yang gugur diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika setiap daun yang gugur diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan manusia yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau sekiranya hewan melata saja yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala juga diperhatikan dan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan manusia? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat." Maka apakah Allah yang mengurus setiap jiwa dengan apa yang dia lakukan? Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengurus setiap jiwa secara detail, tidak seperti pengurusan yang dilakukan oleh manusia. Jika dia menjadi pemimpin di suatu perusahaan yang besar, maka dia tidak bisa mengurus seluruh karyawannya sendiri. Terlebih lagi jika jumlah mencapai ribuan, dia tidak akan bisa mengurus karyawan-karyawan tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala berbeda karena Allah Subhanahu wa taala mengurus setiap hambanya satu demi satu secara detail. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengurus diri Anda secara detail. Betapa sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan doa kita. Betapa sering kita terbetik
sesuatu di hati kita dan Allah berikan, hadiahkan hal tersebut di hadapan kita, maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik hati kita dan Allah mengurus hamba-hambanya satu persatu. Maka tatkala kita telah menghadirkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita, Allah sedang mengurus diri kita, maka kemudian kita akan yakin bahwa Allah Maha dekat dengan diri-diri kita. Sehingga dari situlah timbul sikap al-ihsan. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau minimal kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang telah mencapai derajat ihsan, maka sangat mudah baginya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dia bersikap, setiap dia beribadah atau bermuamalah, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikannya secara detail. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan dia maha mengetahui segala isi hati manusia. Maka orang yang telah mencapai derajat ihsan akan mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan penilaian makhluk, dan yang dia pedulikan hanyalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikannya. Orang yang telah mencapai derajat ihsan juga mudah baginya untuk meninggalkan maksiat, karena setiap kali dia hendak bermaksiat, dia sadar bahwasannya dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melihatnya. Sehingga akhirnya dia pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak kemaksiatan yang terjadi tatkala perasaan ini hilang dari diri seseorang, yaitu dia tidak yakin bahwasannya Allah sedang memperhatikannya secara khusus. Ketika perasaan ini telah hilang, maka seseorang akan sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin mudah untuk melakukan dosa karena hilangnya perasaan ini dan dari diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Wa dzalikum donantumul ladzi donantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kemaksiatan, dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang musyrikin, ma'asyiral muslimin, menyangka bahwa ada hal-hal yang mereka lakukan dan Allah tidak mengetahuinya. Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap urusan-urusan mereka, sehingga dengan prasangka inilah yang membuat mereka berani melakukan kemaksiatan. Maka tatkala seseorang mukmin telah mencapai derajat ihsan dan yakin bahwasannya apa yang dia kerjakan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah mencapai derajat ihsan juga akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan nikmat ini merupakan puncak dari kelezatan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya kenikmatannya melihat Allah Subhanahu wa taala,
dan wajah mereka tidak tertutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadri ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kelezatan memandang kepada wajahmu serta keriduan berjumpa denganmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.